akhirnya setelah hari kedua pun sadar kalau kita mesti siap otak-otot mental gitu. Kalau basah dikit ya basah aja, jangan balik lagi gitu. Sekarang ini gue bersama anak laundry guys. Kenalin dulu dong, siapa namanya bang? Nama gue Iwe. Iwe, dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, abang ini udah berapa kontrak sih di kapal Royal ini? Sekarang udah masuk kontrak ke-6. Ke-6? Ke-6 ya. Oke, wih udah lama banget nih sama kayak Upoye. Nah, sekarang Upoye mau nanya nih, seandainya ya gue ini orang awam, belum pernah kerja ke kapal pesiar. Dan pertanyaan gue adalah, bang ngapain aja sih waktu abang pas masuk ke kapal pesiar di hari pertama itu? Hari pertama? Ya. Gue nih ya, gue ya? Iya, iya. Kalau gue dulu bingung, iya. Sempet nggak percaya waktu pertama kali ngeliat gitu ya, kita di luar itu sebelum kita masuk ke kapal itu ngeliat, gila. Emang cita-cita gue kerja ke kapal. Iya. Pas gue lihat itu, nggak percaya gue sampai ke kapal juga. Iya. Sampai ke kapal, dalam serahin dokumen semua segala macam, sampai kita dijemput sama supervisor kita, itu sempet kayak bingung, keder kita. Sempet yang kebayang dari masuk pintu gangway sampai kita tempat kerja itu, mau dipresentasiin, kita mau keliling kapal itu, kita tuh bingung. Ntar kita kalau mau kesini gimana nih? Kayaknya nggak bakal inget jalan ini. Jadi yang pertama pasti senang, kedua ya bingung. Bingung ya gitu. Bingung. Iya. Belum familiar sama tempatnya. Belum familiar, benar. Oke, Terus kan setelah itu makanya setelah kita udah masuk diarahin sama supervisor, kita diajak keliling kapal untuk perkenalan tempat. Semua kita keliling, dikasih tahu. Gitu sih. Kalau buat dari yang gua rasain pertama itu ya kayak gitu. Jadi normal ya guys, kalau departemen apapun itu biasanya awal-awal itu perkenalan, biar member itu biar ingat. Ya. Akhirnya setelah hari kedua pun sadar kalau kita mesti siap otak-otot mental gitu. Jangan nangis ya kalau udah sampai di kapal pesiar. Kalau saya terus terang 1 bulan 2 bulan nangis terus. Karena nggak biasa jauh dari orang tua dulu ya kan. Jauh dari orang tua, kita kerja di sini capek, pressure ya. Walaupun ya itu mungkin karena kontak pertama ya, kita terlalu banyak berpikir ya kan. Banyak pikir, kita masih kangen rumah, makanan rasanya masih belum masuk lah, beda segala macam. Dan kita juga perkenalan tempat masih pikiran tuh masih banyak. Akhirnya jadi kayak kita ngerasa gimana nih, akhirnya ya udah nangis dulu sebulan itu. Tapi dengan kita jalanin satu kontrak full, kita bisa beradaptasi. Ada orang yang bisa beradaptasi, next kontrak, mau balik lagi. Tapi ada yang udah nyerah, dia nggak mau naik lagi gitu ya. Berarti dia mentalnya belum kuat. Ya. So guys, kalian itu harus benar-benar siap mental ya. Betul. Siapin mental kalian buat bertempur gitu loh ya. Kalau basah dikit ya basah aja, jangan balik lagi gitu. Ya intinya juga kan di sini kita juga banyak paisano juga kan. Kita bisa sharing ya, tercermin sih nanti kita itu bakal ada namanya seleksi alam. Kalau kita di rumah pandai bergaul, otomatis di kapal juga kita ketemu pasangan kita gampang bergaul ya udah. Jadi kita cair, makanya banyak juga yang betah juga, gemuk juga di kapal. Kayak Upa kayaknya gemuk juga di kapal. Kalau aku sikat semua bang. Sikat. Iya. Itu dia. Itu. Mentalnya kuat udah. Kayak bunglon aja menyesuaikan gitu ya. Bener, harusnya kayak gitu. Iya, oke. Berapa bulan kontrak sih kalau di laundry bang? Kontraknya tuh satu kontrak itu berapa bulan sih? Kalau abang? Gua pertama kali join itu di tahun 2016. 2016 itu sampai 3 tahun ke depan gua masih dapat 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan. 2 bulan lagi setahun men. Tapi itu selama 2 kontrak itu ya 10 bulan kontrak, pulang 2 bulan ya udah hitungannya setahun kita kerja sama vacation nih. Naik lagi cuma 2 bulan doang di rumah ya. Jadi rumah kita ya di sini bukan di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi tempat Indonesia cuma liburan doang. Ini rumah kita rame-rame. Kapal ini 10 bulan, tapi udah di tahun 2019, 2020 itu udah dikurangin jadi 8 bulan 8 sekarang. bulan sekarang 8 bulan. Hampir sama dengan saya 8 bulan sekarang. Paling enak tuh 8 bulan ya. Iya, lu cuma laundry aja yang 10 bulan. Yang lain tuh 8 bulan, 6 bulan. 8 bulan ya. Wih, guys, lumayan lama ya 10 bulan. Gurih-gurih nyoy. Nah, kalau di laundry itu kerja sendirian apa berkelompok atau gimana? Wah, kalau di laundry ini departemen yang paling beda kalau saya bilang. Karena ini mengutamakan kebersamaan, teamwork, asik. Tuh bahasa Balinya teamwork. Bahasa Inggris ya doang. Bahasa Inggris ya. Iya, teamwork. Jadi kita emang karena di beberapa posisi ini kan ada di mangler, di tunnel, terus di buat misahin separate towel gitu kan. Itu
itu bener-bener harus punya teamwork. Jadi kalau misalkan di laundry ini kalau boleh dibilang itu kerjanya borongan. Ya borongan ya? Iya, semakin cepat kita kerja barengnya, semakin cepat selesai, kita istilahnya bisa punya waktu break itu lebih lama. Ya tergantung sama supervisornya juga. Supervisornya kadang ada yang, ayo kalau kalian bisa kerjain cepat, kelarin cepat, kalian dapat breaknya yang lama. Tapi tetap intinya, karena di Mangler sendiri ini kita kerja nggak bisa cuma satu orang. Minimal itu 2 orang. 2 orang ya? Ya di Mangler ini kan buat ngepres bedsheet, dilukis segala macam itu mesti ada yang jaga di belakang, mesti ada 2 orang minimal di tempat itu 2 orang. Tapi di sini harusnya 3. Jadi ada yang preparein, kita masukin, di belakang ada yang jaga, di tunnel pun kayak gitu, naruh di tempat loading area, terus ada yang nungguin di luar, kayak semua segala macam harus ada yang jagain gitu kan. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau di laundry itu memang harus teamwork. Harus teamwork ya? Iya, beda sama UPA. UPA kan kerja sendiri-sendiri, punya section sendiri. Iya, beda-beda ya. Jadi Iya, teamwork ya guys, jangan khawatir. Teman-teman yang paling banyak itu dari negara apa aja bang? Apa mayoritas Indonesia atau gimana? Kalau saya lihat dari kurs di Royal ya. Juga di Royal yang abang rasakan. Di Royal ini pertama dari India, Filipina, Indonesia kayaknya ketiga. Terbanyak itu India, kedua Filipina, ketiga Indonesia. Hampir semua kapal sih di Royal ini, kayaknya itu urutannya tuh 1, 2, 3 itu. Untuk masalah jam kerja nih gimana nih bang? Untuk masalah jam kerja di laundry ini bisa dijelasin bang? Kalau soal jam kerja kita dibagi 2 ya, dibagi 2, tim washer sama yang buat. Yang pertama itu di jam 4 itu tim washer, jadi mereka nyuci semua segala bedsheet, towel, napkin, tablecloth, ya itu. Terus nanti itu dijedain sekitar 2 jam sama yang masuknya. Jadi yang shift pertama masuk jam 4, yang shift kedua itu masuk jam 6 berarti ya, jam 6. Nah, jam 6 itu nanti kan mereka dikasih waktu buat proses pencucian itu 2 jam. Setelah 2 jam mereka selesai nyuci, nanti bedsheet itu dipres sama yang masuk jam 6. Di towel itu dilipat sama yang masuk jam 6. Napkin juga dipres sama yang masuk jam 6. Jam 6 gitu ya? Iya, jadi dibagi 2 shift aja. Nah, untuk malamnya selesai jam berapa bang? Untuk malamnya itu? Atau siangnya lah, mulai jam berapa? Kalau yang jam 4 itu bisa selesai mereka jam 5 sore atau jam 4. Makanya saya bilang, kayak yang awal saya bilang, kalau misalkan kita di Silor itu kan kerjanya modelnya kayak borongan gitu. Iya, borongan. Jadi kalau semakin cepat kita ngerjain, terus semakin cepat kita pulang. Pulangnya gitu. Apalagi kalau dapat master yang keren ya, yang oke, yang rock and roll ya kan. Bisa kita dikasih kerja 8 jam gitu kan. Tapi itu kita harus komitmen sama kerjaan kita juga. Kita harus bisa bener-bener ya, kerjaan itu nggak ada masalah, kita bisa selesai tepat waktu, kita bisa selesai lebih cepat dan nggak ngawur juga. Ngawur ya. Sesuai standar. Sesuai standar ya, tapi gitu ya. Iya. Pesan dan kesan buat para new hire nih. Abang kan banyak pengalaman nih. Buat anak laundry nih pesannya gimana? Oke, pesan-pesan buat anak laundry. Kalau saya pribadi emang dulu pas baru masuk itu kita belum siap mental, belum siap segala macam materi juga. Di sini kan kita kerja di luar negeri itu emang harus benar-benar siap mental ya. Iya. Kita jauh dari keluarga, terus kita ininya beda lah, hawanya beda kerja di sini. Lebih harus benar-benar yang siap fisik terutama. Ya pokoknya intinya kalau buat nge-hire yang udah mau kerja di laundry itu siapin fisik, mental, udah gitu aja. Siapin fisik, mental. Ya kalau misalkan emang dari rumah kita belum, karena emang beberapa mesin di sini banyak yang berbeda ya, kayak mesin cuci yang di rumah sama yang sini itu nanti berbeda. Tapi itu kita bisa pelajarin 2 minggu sampai 1 bulan itu kita udah bisa lah, udah bisa ini semua. Tapi emang nanti yang bener-bener banget harus diinin ya masalah fisiknya. Tapi kalau fisik kuat juga, kalau mental kita nanti down juga itu bahaya juga buat kesehatan. Makanya dari sekarang itu ya sebelum join olahraga juga lah di rumah. Iya betul banget. Tapi intinya gak usah takut kan, di sini juga kita kan kayak new hire ini kan juga pasti bakal dibimbing, bakal dikasih tahu juga cara kerjanya, nggak semata-mata mereka datang langsung lepas, enggak. Pasti nanti bakal ada yang laundry master, apalagi di sini banyak orang-orang Indonesia juga ya. Aman lah ya. Oke lah. Jadi semoga ada bayangan dan berguna ya dari pengalaman si abangnya. Oke. Buat yang nanya-nanya lagi silakan nanya, nanti kalau saya bisa jawab saya jawab. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video guys. Bye.